Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusar, NIM 17086406. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya mengajar, yaitu teknik O'Brien atau membelakangi gaya dari menolak peluru. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dan kesehatan dalam saat proses pembelajaran berlangsung. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Yang pertama, ini karena prasarana kurang, ini diganti. Ini adalah sebagai patok atau kun, dan ini peluru atau bola di peluru diganti dengan bola kasti. Baiklah, situ. Dan saya jelaskan lagi. Ini bola sebenarnya tolak peluru itu ukurannya lebih besar daripada ini sedikit, dan beratnya pun berbeda, dan terbuat dari besi ataupun baja. Ukuran dan beratnya tergantung kepada jenis kelamin dan juga umur. Misalnya dari laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka lebih berat perempuan lebih berat laki-laki, dan juga lebih besar ukurannya laki-laki. Begitupun usia umur. Jadi semakin usianya semakin dewasa, maka bolanya makin lama makin besar, seperti itu. Okelah, kita masuk kepada sebelum kita masuk kepada pembelajaran, pada baiknya kita pemanasan dulu, yaitu bentuk permainan. Jadi agar pada saat melakukan olahraga tersebut otot kita tidak tegang dan juga tidak akan cedera. Oke, baiklah, kita masuk ke pemanasan seperti ini. Baik, bentuk lapangan persegi 4 seperti ini. Bentuk lapangan persegi 4 jadi ini. Jadi cara pemanasannya seperti ini. Jadi mereka harus jogging-jogging di sini. Tidak boleh keluar persegi. Jadi jogging-jogging di area-area ini. Dan ketika saya bilang satu, jadi satu itu gerakan seperti ini. Seperti ini. Dua seperti ini. Itu. Ketiga seperti ini. Keempat seperti ini. Boleh ganti tangannya. Jadi itu tergantung hitungan saya. Yang pertama, jadi lakukan seperti ini. Jadi jogging. Misalnya pada saat jogging itu saya sebagai guru bilang satu, jadi satu gerakan seperti ini. Jadi gerakannya sambil jogging. Boleh seperti ini. Dan saya bilang tiga seperti ini. Jogging. Saya 4. Jogging tetap tidak boleh berhenti. Dan 2 seperti ini. Jadi seperti itu melakukannya. Jadi itu tergantung saya. Jadi saya hitung 1, 2, 3, 4. Jadi gerakannya harus sesuai dengan irama saya. Jadi evaluasi di permainan ini, pemanasan ini, yang pertama mereka salah. Jadi gerakannya itu salah. Jadi dia tidak benar-benar melakukan seperti ini. Jadi pemanasan itu harus benar-benar diregangkan. Tetapi mereka tidak meregangkan. Jadi dia asal-asalan, itu akan tambah membuat dia cedera. Sebenarnya pemanasan ini supaya terhindar dari cedera. Kalau dia bermain-main, maka itu akan membuatnya malah tambah menjadi cedera. Yang kedua, kesalahannya jogging. Dia disuruh jogging, dia malah jalan. Yang diharuskan itu harus jogging, dia malah jalan. Dia melakukannya. Yang ketiga itu pendengarannya mungkin, karena dia bercanda sama teman-temannya, jadi dia salah. Jadi ketika mereka salah, misalnya saya panggil gerakan 1, dia malah melakukan seperti ini. Kan ini kan gerakan 2, yang sebenarnya itu gerakan 1 seperti ini, maka dia akan dapat hukuman. Mungkin hukumannya push up untuk melatih otot tangannya mereka. Jadi seperti itulah pemanasan kita yang mengarah kepada tolak peluru. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran, yaitu teknik gaya O'Brien atau membelakangi dalam tolak peluru. Jadi hampir sama kepada minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita gaya ortodok atau gaya menyamping. Sekarang kita gaya O'Brien, gaya belakangnya hampir sama macam. Jadi caranya seperti ini. Ingat memegang peluru itu di ruas-ruas jari seperti ini. Bentuknya ruas jari. Jadi bola ditaruh antara leher dengan bahu, kan ada sudut 90 derajat, taruh seperti ini. Jadi O'Brien itu membelakangi. Jadi target kita di ujung ini. Jadi kita seperti ini. Jadi ayunan kaki itu seperti ini. Ke depan semangat, putar 90 derajat dan lempar. Itu gerakan pelannya. Sekali lagi seperti ini. Siap. Ke depan, putar ke depan. Seperti itu. Paham? Jadi itu gerakan lemparnya. Jadi
bagaimana fungsi dari kaki yang tidak kuat itu fungsinya untuk memutar, untuk menyimbangi. Fungsi tangan yang tidak memegang peluru untuk menyimbangi badan, dan ini untuk menolak. Jadi ingat, kita dalam peluru bukan melempar ya, tapi menolak. Bagaimana cara menolak yang benar, bukan melempar. Oke, seperti itu. Jadi kita masuk ke kegiatan inti pertama, yaitu permainannya seperti ini. Kita maksudnya permainan ya, bagaimana agar Anda bisa melakukannya. Jadi permainan seperti ini. Siswa dibagi dua tim. Jadi bentuk barisan per tim. Ini tim A dan tim B. Ini seperti ini. Nah, jadi ini barisan tim A, ini barisan tim B. Jadi anggap saya di barisan tim B. Jadi permainannya seperti ini. Awal permainannya bola ditaruh di tengah-tengah ini. Oke. Jadi permainannya seperti ini. Ketika saya sebagai guru bunyi apa-apa split katanya kan. Jadi apa-apa ya kan, langsung push up 5 kali. 1 2 3 4 5 B. Sampai di sini mereka split dari berdua. Jadi ini melakukan, di sini juga melakukan. Jadi di sini split sampai 3 kali. Nah, siapa yang menang dia boleh megang bola. Megang bola sampai sini, dia geser ke barisan dia, madep ke belakang, dan dia melakukan teknik kelebur seperti ini. Teknik O'Brien itu belakang seperti ini. Nah, stop, lebar kepada temannya yang di barisan nomor 2 seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi orang nomor 2 melakukan juga ya, push up, dia pegang bola kan, di push up, stop, swing. Sampai di sini dia split lagi sampai 3 kali. Siapa yang menang? Kalau misalnya tim ini menang, dikasih bolanya di sini. Dan dia melakukan. Jadi kayak gitulah bentuk kegiatan inti kita pertama, permainannya. Jadi evaluasi sedikit. Yang pertama, peraturannya itu yang pertama push up. Push up itu memang harus 5 evaluasinya. Jadi mungkin karena dia buru-buru, dia hanya melakukan 3 atau 4. Mungkin karena saya sendiri cukup sulit untuk menentukan apakah dia benar-benar 5 atau 4 melakukannya. Jadi seperti itu. Yang kedua, dia melakukannya mungkin karena terlampau semangat kepada temannya, karena bolanya cuma bola kaki. Jadi dia melakukan overhand tap, melempar, tapi dia kuat menolaknya itu. Menolaknya kuat, jadi sehingga bola itu rancu dan juga tidak lurus. Jadi kalau dapat akurasi itu lurus, dia malah gimana jauh-jauh itu. Jadi itu tidak ada fungsinya. Yang benar itu adalah lurus, asalkan lurus dan jauh. Jadi akurasinya benar dan juga kekuatannya benar. Tapi mungkin dia karena terlampau semangat, mungkin jauh, dan juga perempuan melakukannya mungkin terlalu pelan. Yang kedua, ingat, bagaimanapun kita itu menolak, bukan melempar. Mungkin karena sudah melakukan itu dia malah melempar saja, maka itu dianggap pelanggaran. Jadi siapa yang menang, tim yang menang itu seperti ini. Siapa yang sudah banyak dapat sweet atau yang menang memegang bola, timnya sudah habis barisannya, maka tim itu menang. Misalnya ini 4 kali melempar, dan ini cuma 2 kali, maka tim ini menang, dan tim ini push up 5 kali hukumannya. Seperti itu. Baiklah, lebih jelasnya itu kita masuk kepada kegiatan yang kedua. Agar materi kita ini terarah, kita masuk kepada kegiatan 2 yang lebih mengandalkan akurasi dan juga kekuatan otot. Jadi permainannya seperti ini bentuknya. Ini cuma untuk satu barisan. Jadi seperti biasa, ini untuk barisan A dan tim B. Ini tim A, jadi tim B mungkin dibuat di sebelah sini. Bentuknya seperti ini. Jadi ingat peraturannya. Ini poinnya di sini nih, yang saya tunjuk ini. Poinnya 1, 2, 3, 4, dan di ujung pun sudah ke atas 5 poinnya. Ingat seperti itu. Jadi ini pakai poin-poin. Jadi ini satu barisan melakukannya. Jadi seperti ini contohnya, belakangi. Jadi ini kau ini speed, mulai tap, stop. Kan saya jatuh kepada nomor 3. Saya jatuh ke nomor 3, berarti poin saya 3. Dan sudah saya melempar, saya ambil saya ambil bola, saya lari
dan saya kasih ke teman orang yang di belakang saya. Dia megang bola lagi. Dan saya lari ke barisan belakang. Dan orang yang kedua melakukan juga. Stop, stop, stop. Dia jatuh kepada 3. Berarti 3 tambah 3 jadi poinnya 6. Jadi seperti itu terusnya sampai habis barisan. Jadi maka habis barisan jadi dihitung semua poinnya. Orang pertama 2 misalnya, orang kedua 3 berarti 5, orang ketiga 4, jadi 5 tambah 4 9. Sampai situ sampai habis. Jadi saya ada bukunya sebagai guru. Jadi saya catat berapa poin A, berapa poin B. Dan ingat peraturannya. Tiap-tiap hari sini ada ukuran peta. Ukuran peta ketat. Jadi ini peta kecil, kecil. Ini besar. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Jadi ini makin lama makin besar, makin lama makin besar. Jadi seperti lapangan lapangan di Teluk Peluru, lapangannya seperti V seperti ini. Jadi kita berdiri di sini, lapangannya itu V. Jadi makin lama makin besar. Dan jika siswa melakukannya lewat dari peta-peta, nanti kalau ada akun banyak, ini bentuknya peta. Jadi persegi. Jadi kalau dari persegi itu, maka poinnya dibilang 0. Jadi nggak ada guna walaupun dia sampai ke nomor 5, tapi dia jauh dari kotak nomor 5, dia tetap nilainya 0. Oke? Seperti itu. Seperti itulah bentuk permainannya. Jadi poin yang paling banyak itu tim yang menang. Jadi kita masuk ke evaluasi untuk semua permainan itu. Yang pertama, bagaimana cara memegang yang benar itu seperti ini. Ya, murid seperti ini, kakak abang-abang seperti ini. Yang kedua, taruh bola itu bukan di belakang atau di leher ataupun di balik telinga. Itu akan membuat telinga lecet. Ingat, di antara leher dan bahu. Seperti itu, seperti ini. Yang kedua, tangan ini yang tidak memegang sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang. Yang ketiga, obriwen itu kita kan pada belakang. Jadi penyeimbang itu kaki kanan. Kalau bapak melakukan kanan kiri, penyeimbang itu kaki kanan. Jadi tap, putar arahnya seperti ini. Tap, siku-sikunya, tap, lempar. Ya, yang keempat, bentuk kaki. Kaki tidak boleh lewat dari garis ataupun melewati garis. Karena kalau kena garis itu akan dis. Walaupun Anda jauh bola Anda sampai ke ujung, tetapi kaki Anda menginjak garis, itu poinnya 0. Jadi Anda akan didis kalau dalam pertandingan. Seperti itu. Jadi itulah bentuk evaluasinya. Baiklah. Sekarang kita masuk kepada sesudah kita akhiri pembelajaran hari ini. Betullah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita pendinginan agar kondisi tubuh kita kembali normal dan juga otot kita kembali rileks karena sudah tegang pada saat pembelajaran olahraga. Oke, seperti ini. Ya, putar bahu, juga rileks. Kiri kanan. Oke, atau diputar balik. Lakukannya, putar balik. Dan juga seperti ini. Ya, untuk merilekskan semuanya. Ya, dan angkat setinggi-tingginya. Dan buang nafas. Ambil nafas dalam, buang. Ya, sudah kita melakukan pendinginan, cooling down. Ada baiknya kita bersyukur sebelum kita pulang karena sudah diberi keselamatan dan kesehatan pada saat yang pembelajaran berlangsung dan pembelajaran lancar dengan baik. Baiklah, sebelum kita pulang ada baiknya kita bersyukur mulai, bersyukur selesai. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.